Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ismi Farah Syarifah MSc dan Ibu Ucu Julita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum mikrobiologi lanjut. Izinkan di sini saya Ayu Nurkinanti dengan NIM 11970200019 untuk melaporkan hasil praktikum dengan judul membuat Acetobacter selinum dari alam. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini yang pertama yaitu mampu mengisolasi Acetobacter selinum dari alam, yang kedua mampu memahami dan mampu mengkultur mikroorganisme, serta mampu mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari Acetobacter selinum dari alam ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sterilisasi alat dan bahan dengan mengukus, mengoven atau merebusnya selama 15-20 menit. Keluarkan alat dan bahan dan biarkan sampai dingin. Blender nanas yang telah dikupas, kemudian saring nanas agar air dan ampas nanas dapat terpisah. Kemudian masukkan nanas ke dalam botol jar dengan perbandingan 6 untuk nanas, 3 untuk gula, dan 1 untuk air. Gunakan alat yang telah disterilisasi, baik itu pengaduk ataupun sendok. Setelah itu, tutup nanas menggunakan plastik dan karet. Biarkan nanas dalam suhu ruang sampai terlihat lapisan putih. nanas yang disimpan pada suhu ruang ini memiliki perubahan baik itu warna maupun bau. Pada hari pertama pengamatan belum terdapat perubahan yang signifikan, namun sudah mulai tercium aroma nanas yang berbeda dari hari sebelumnya, di mana sudah tercium aroma busuk. Namun warna nanas pada lapisan bawah masih seperti warna nanas biasanya. Kemudian pada hari kedua pengamatan ini mulai timbul warna-warna putih di samping dari gelas pengamatan ini. Nah, pada saat hari kedua pengamatan ini, warna nanas bagian atas sudah mulai berbeda daripada warna nanas sebelumnya, di mana sudah terlihat warna nanas seperti busuk. Kemudian bau yang juga sangat busuk menyengat. Selain itu juga dari lapisan nanas ini pada bagian atasnya terdapat bercak-bercak putih namun tidak terlalu banyak. Kemudian setelah dilakukan pengamatan dari hari kedua sampai hari ke-11, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit bercak putih tersebut bertambah dan lapisan-lapisan putih tersebut juga bertambah banyak. Nah, namun bagian atas dari nanas ini belum membentuk lapisan, hanya saja sebagian nanas yang membentuk lapisan. Nah, kemudian bagian plastik penutup nanas ini menggembung seperti ada gas pada yang diproduksi oleh Acetobacter ini. Kemudian selain itu juga pada pembuatan Acetobacter selinum dari alam ini dengan menggunakan ampas nanas yang saya gunakan dengan bahan nanas yang tidak terlalu tua ataupun yang tidak terlalu muda. Kemudian dikarenakan ampas nanas terlalu halus saat di blender sehingga ampas nanas terlalu kering. Nah, hal ini menyebabkan produksi air dari Acetobacter ini sangat rendah, bahkan tidak begitu terlihat. Seiring pengamatan sampai hari ke-11 ini, Acetobacter selinum yang terbentuk masih dalam bentuk lapisan di dinding gelas pengamatan saja dan sebagian di atas permukaan, belum menutupi seluruh permukaan ampas nanas ini. Ampas nanas ini yang telah ditambahkan gula dan air disimpan pada suhu ruang, di mana wilayah pengamatan ini berkisar antara 19 derajat sampai 27 derajat Celcius. Nah, pada pengamatan hari keempat dan kelima ini terjadi penurunan suhu diakibatkan pada wilayah pengamatan mengalami hujan berturut-turut sehingga menyebabkan suhu lingkungan di wilayah pengamatan ini turun. Nah, dari situ pada hari keempat dan kelima ini pertumbuhan Acetobacter itu sangat lambat sekali. Kemudian seiring berjalan waktu mulai dari hari ke-6, ke-7 sampai ke-11 ini mulai kembali suhu mulai hangat kembali sehingga proses pertumbuhan Acetobacter ini mulai terlihat lebih banyak. Lapisan putih yang terdapat pada gelas pengamatan ini diindikasikan merupakan adanya Acetobacter selinum yang melakukan biosintesis dengan membentuk selulosa. Lapisan putih ini terjadi akibat perubahan gula sukrosa menjadi selulosa. Nah, penambahan gula yang dilakukan pada praktikum ini dikarenakan kandungan gula pada nanas ini belum mampu memaksimalkan pertumbuhan bakteri Acetobacter selinum sehingga dibutuhkan gula tambahan dalam pertumbuhannya.
Diketahui bahwa Acetobacter selinum ini merupakan bakteri anaerob, sehingga dalam pertumbuhannya membutuhkan kondisi di mana tidak terdapat oksigen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Malvin dan kawan-kawan pada tahun 2014, di mana pada buah nanas ini terdapat komposisi gula yang dapat mendukung proses pertumbuhan dari mikroorganisme. Salah satunya yaitu Acetobacter selinum, di mana Acetobacter selinum merupakan mikroorganisme yang dapat menghasilkan selulosa melalui proses fermentasi. Maka dari itu, Acetobacter selinum ini disebut sebagai microbial cellulose, yaitu mikroorganisme yang dapat menghasilkan selulosa. Berdasarkan hal itu, maka diketahui bahwa Acetobacter selinum ini merupakan bakteri gram negatif, anaerob, dan penghasil selulosa. Nah, melalui proses fermentasinya, Acetobacter selinum ini akan merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa yang nantinya akan membentuk selulosa. Pertumbuhannya, Acetobacter selinum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu kandungan nutrisi berupa karbon dan nitrogen, yang kedua yaitu pH, yang ketiga yaitu suhu dan temperatur. Nah, diketahui bahwa Acetobacter selinum ini merupakan bakteri psikofil, artinya dia mampu tumbuh pada kisaran rentang suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang diketahui bahwa dia itu optimum tumbuh pada suhu 30 derajat Celcius, dan dengan rentang pH tumbuh 3,5 sampai 5,5. Dia mampu tumbuh optimum pada kisaran pH 4,5 sampai 5,5. Artinya dia mampu tumbuh dengan kisaran kondisi yang sedikit asam. Kita ketahui bersama bahwa Acetobacter selinum ini merupakan mikroorganisme yang penghasil selulosa. Maka ketika kadar gula yang tinggi ditinjau dari banyaknya ampas nanas yang digunakan dan lamanya laju fermentasi, maka akan menurunkan kadar air. Maka dari itu, semakin tinggi konsentrasi gula dan laju fermentasi, maka akan semakin banyak lapisan yang terbentuk, yang artinya selulosa itu semakin tebal, yang diakibatkan oleh metabolisme dari Acetobacter selinum ini. Artinya, ketika selulosa semakin tebal, maka akan semakin rapat dan menyebabkan penangkapan air semakin sedikit. Artinya, kandungan kadar air pun akan semakin rendah. Berdasarkan hal tersebut, seiring pengamatan yang dilakukan pada ampas nanas yang saya buat ini, yang kadar air yang sedikit dimungkinkan karena kandungan konsentrasi gula yang terlalu tinggi. Nah, selain itu juga ternyata pada hari ke-11 ini mulai terjadi penurunan bercak-bercak putih pada lapisan nanas ini. Mungkin ini dikarenakan bakteri yang terdapat pada lapisan nanas ini sudah mulai mengalami fase kematian. Nah, selanjutnya yaitu kita ketahui bahwa terdapat beberapa fase dalam pertumbuhan bakteri. Tetapi ternyata pada hari ke-9 dan ke-10 ini terjadi pertumbuhan yang maksimal, di mana bercak-bercak yang terdapat pada lapisan atas ini sangat banyak. Kemudian dilakukanlah kultur ke dalam media agar pertumbuhan dari Acetobacter selinum ini dapat maksimal. Di mana kita ketahui bersama bahwa fase pertumbuhan dari mikroorganisme ada 4, fase lag, fase log, fase stasioner, fase kematian. Di mana fase lag ini merupakan fase adaptasi, mikroorganisme tidak terjadi pertumbuhan. Kedua itu pada fase log atau fase eksponensial, di mana terjadi pertumbuhan yang sangat meningkat. Nah, kemudian seperti kita lihat mulai dari hari kedua sampai hari ke-11. Nah, kemudian pada fase stasioner, yaitu artinya tetap tidak terjadi pertumbuhan. Artinya kandungan mikroorganisme yang membelah dan juga yang mulai mati itu sama. Yang terakhir itu fase kematian, di mana di hari ke-12 ini di mana sudah mulai terlihat penurunan jumlah lapisan putih. Jadi kemungkinan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengamatan yang dilakukan tidak maksimal menumbuhkan Acetobacter selinum dan tidak secara maksimal terdapat lapisan pada gelas pengamatan ini, yaitu yang pertama, di mana wilayah pengamatan ini cenderung suhu lingkungannya berubah-ubah, dan selain itu juga penggunaan ampas nanas terlalu halus sehingga saat penyaringan terlalu kering. Selain itu juga kemungkinan tidak stabilnya pemberian konsentrasi gula yang diberikan, sehingga air yang terlalu rendah dan menyebabkan konsentrasi gula yang terlalu tinggi. Selain itu juga perlu diingat kembali bahwa Acetobacter selinum ini mampu tumbuh pada pH optimum 30 derajat Celcius dengan keasaman di antara 4,5 sampai 5,5. Sekian laporan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.